Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil aziz, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah setelah sekian lama kita vakum dalam beraktivitas baik di kampus maupun di masjid ini, sudah beberapa minggu ini kita sudah mulai aktif lagi beraktivitas di kampus. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat bala atau cobaan ini secara keseluruhan. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kemudian sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi wasilah bagi kita untuk menikmati nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja kita semuanya yang hadir di sini dan seluruh umat Islam, baik yang sedang melaksanakan sholat Jumat maupun yang tidak melaksanakan sholat Jumat, tetap diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam dan nikmat iman ini betapa mahalnya, karena Allah tidak memberikan nikmat iman dan Islam ini kepada orang yang memang tidak dikehendaki olehnya. Pada suatu saat Nabiullah Muhammad SAW menangis merintih kepada Allah karena Abu Thalib, pamannya yang sangat melindungi, yang sangat menyayanginya, setelah beliau ditinggal oleh bapaknya yaitu Abdullah, dan kemudian usia 6 tahun ditinggal oleh ibunya Siti Aminah, kemudian oleh Abdul Muthalib, oleh kakeknya. Nabi Muhammad dititipkan kepada pamannya yaitu Abu Thalib, yang menjadi ayah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Paman yang sangat menyayangi, yang sangat melindunginya itu kemudian oleh Nabi Muhammad didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk dan hidayah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi kemudian Abu Thalib atau pamannya itu rupanya tidak melaksanakannya, dan atas keprihatinan yang dalam maka kemudian Kanjeng Nabi pun merintih berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong paman saya yang satu ini yang sangat melindungi saya ini dilindungi oleh Engkau ya Allah. Tapi kemudian pada saat Nabi Muhammad merintih berdoa kepada Allah meminta supaya Abu Thalib itu mengucapkan kalimat syahadat, Allah malah menjawabnya, innaka lan tahdi man ahbabta. Innaka, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, lan tahdi, tidak akan pernah bisa memberikan hidayah man, terhadap orang ahbabta, yang engkau cintai sekalipun, yaitu Abu Thalib itu, gitu kan. Jadi kita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa Islam dan iman ini, mari kita syukuri, mari kita jaga. Karena hidayah ini betul-betul tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang memang oleh Allah dikehendaki. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Pada dua ayat di atas tadi waktu pada saat pembukaan yang saya membacakan yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini merupakan pujian Allah terhadap akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara soal orang yang paling mulia akhlaknya di dunia ini siapa? Maka tidak ada lain jawabnya kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji kepada beliau, bahkan para sahabat pun memuji kepada beliau. Bahkan kalau seandainya kita mau jujur dan melihat, pujian ini tidak hanya datang dari kalangan muslim saja. Mungkin bapak-bapak yang dulu pernah pada tahun 1980-an membaca buku Michael Hart, judulnya The 100 Most Influential Persons in History. Buku itu diterjemahkan oleh Mahbub Junaidi kalau tidak salah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Michael Hart secara jujur dia menempatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urutan nomor pertama, mengalahkan Nabi Isa alaihissalam yang menjadi panutan bagi agamanya dia sendiri. Bahkan yang nomor 2-nya itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi Isaac Newton, karena pengaruh-pengaruh hukum fisikanya itu, temuan fisikanya yang sangat berpengaruh di dunia ini. Jadi kalau Michael Hart itu dengan jujur mengatakan bahwa orang yang paling berpengaruh dalam sejarah itu, dan mungkin selama kehidupan yang nanti akan kita jalani juga tidak akan pernah ada lagi orang yang paling berpengaruh di dunia ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya dia memberikan pujian yang begitu tulus kepada Muhammad SAW, apalagi kalau seandainya kita semuanya. Saya kira wajar sekali, bahkan harus, kalau seandainya Allah mengucapkan sholawat dan malaikatnya pun iya begitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya pun memberikan sholawat dan pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Masa kita umatnya, orang yang diberi jalan untuk mendapatkan nikmat yang sangat berharga itu tidak mau memberikan sholawat kepada Nabiullah Muhammad SAW? Maka sangat wajar sekali kalau seandainya kita bandingkan perjuangan yang telah dilakukan Nabi Muhammad dalam merubah tatanan sosial ini. Saya kira tidak ada satu tokoh pun di dunia yang pernah ada dalam sejarah yang melebihi kehebatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita misalnya membandingkan dengan revolusi Bolshevik yang dikomandani oleh Lenin pada tahun 1917 di Uni Soviet atau di Rusia. Juga kalau seandainya kita bandingkan dengan revolusi Mao Zedong, revolusi kebudayaan yang dilakukan di Cina pada tahun 1947, tidak ada apa-apanya. Uni Soviet malah hancur lebur. Sekarang Rusia sudah menjadi salah satu negara Eropa yang juga kapitalistik. Cina juga revolusi Mao Zedongnya hanya sebatas revolusi kebudayaan dan juga sama sekali tidak berhasil menyentuh masyarakat yang ada di pedalaman, gitu kan. Sekali lagi, ini merupakan sebuah contoh yang harus kita syukuri, bahwa revolusi kebudayaan, revolusi sosial, dan revolusi ideologis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu memang tidak pernah ada tandingnya. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Michael Hart itu ada benarnya. Seorang orientalis yang pernah menulis buku yang cukup terkenal kalau di dunia Islam itu, Montgomery Watt, seorang pendeta yang lama hidup di Palestina dan Israel sekarang, menuliskan Muhammad the Prophet and the Statesman. Muhammad adalah sang nabi dan sang negarawan. Jadi bahkan di dalamnya, kalau tidak salah halaman 21 dalam buku itu disebutkan bahwa pujian Montgomery Watt itu mengatakan tidak pernah ada negara sebelum negara Madinah
Negara Madinah itu adalah negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad, yang melakukan perlindungan terhadap kaum minoritas, atau bahasa fikihnya yaitu zimmi. Tidak pernah ada negara manapun sebelum negara Madinah yang melindungi kaum zimmi, kaum non-muslim yang minoritas hidup di negara perlindungan Madinah, kecuali pada saat Madinah dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini pujian yang sangat tulus. Kalau kita melihat dua pujian tadi, maka sangat wajar sekali. Kalau seandainya sekali lagi kita juga melakukan pujian dengan gembira bahwa bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang tadi disebutkan oleh panitia, insya Allah hari Senin tanggal 18 September yang akan diperingati. Mudah-mudahan dengan peringatan itu akan semakin membawa kita semangat dalam membawa kebenaran yang terbungkus dalam agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat Rasulullah SAW. Puji-pujian yang diberikan kepada Nabi tentu saja tidak seperti puji-pujian yang dilakukan oleh umat non-muslim kepada misalnya Nasrani kepada Nabi Isa, dan bahkan puji-pujian yang melebih-lebihkan orang yang dipuji sampai kemudian mendewa-dewakan, mengkultuskan. Nabi melarangnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sami'a Umar, bahwa anaknya itu mendengar Umar berkata, Rasulullah bersabda bahwasanya la tatruni kama atrat an-nasara ibna Maryam fa innama ana abduh. Kata Nabi berkata kepada Ibnu Umar, seolah-olah seperti ini, kalau kamu memuji saya silahkan memuji saya, tapi jangan seperti pujiannya orang-orang Nasoro kepada Isa bin Maryam. Kenapa? Karena pujian umat Nasoro kepada Isa bin Maryam itu sampai kemudian menuhankan. Jadi silahkan kita melakukan puji-pujian kepada Rasulullah. Mungkin sekarang bisa membaca burdah, bisa membaca diba, bisa membaca berzanji, yang semuanya kalau diterjemahkan itu merupakan sebuah narasi pujian kepada Rasulullah SAW yang sangat bagus untuk kita teladani. Tapi jangan sampai kemudian Anda mengputuskan la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan sampai mengkultuskan saya seperti halnya mengkultuskannya orang-orang Nasoro terhadap Isa bin Maryam. Fa innama ana abdu. Maka karena sungguhnya saya ini adalah hamba Allah. Saya ini bukan Tuhan, kata Nabi Muhammad. Saya ini hanya seorang hamba Tuhan yang menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatku. Faqulu abdallah wa rasulah. Maka hendaknya engkau semuanya berkata, Rasul itu adalah Abdullah dan Rasulnya, bahwa Muhammad itu adalah Abdullah dan Rasulnya. Kalau seandainya kita mau melakukan pujiannya terhadap fisik Nabi, ini juga pernah dilakukan oleh Al-Farra. Ini juga dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan, Su'ilal Barra. Al-Barra itu nama seorang sahabat yang kebetulan sering ketemu dengan Nabi. Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla sayf. Wahai Barra, ketika Barra ditanya apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu garang seperti pedang, Al-Barra menjawab, qala la bal mislal qamar. Rasulullah tidak berwajah garang. Rasulullah sangat berwajah manis. Bahkan kalau diibaratkan, mungkin pada saat itu orang yang sangat indah itu dia ibaratkannya rembulan, maka dia mengibaratkan wajah Rasulullah itu ibarat rembulan di tanggal 14 atau tanggal 15, ibarat rembulan pas purnama. Jadi Rasulullah itu secara wajah juga manis, secara sikap dan sopan santunnya tidak ada orang yang mengalahkan, itu kan. Bahkan dalam suatu cerita, orang Yahudi yang setiap hari
ketemu dengan Rasulullah, kemudian selalu diberi makan oleh Rasulullah karena dia kelaparan. Ketika dia ditanya, apakah engkau kenal Rasulullah? Tidak, siapa sih dia itu, katanya. Padahal yang menyuapi itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Dan dia memaki-maki Rasulullah. Tetap saja Rasulullah terus-menerus memberikan makanan kepada orang Yahudi yang tidak bisa melihat itu. Itu saking baiknya Rasulullah SAW. Saya kira demikian khutbah singkat kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa mengambil contoh yang baik. Silahkan baca buku-buku sirah Rasulullah SAW, buku-buku perjalanan Nabi Muhammad SAW, karena ini akan sangat bermanfaat untuk menegakkan kita. Pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ketika tentara-tentara Islam itu sudah terjadi demoralisasi, yang kehilangan semangat perangnya, maka kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mencoba untuk menghidupkan kembali dan melakukan pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Maka dengan bacaan maulid yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu, kemudian tentara perang menjadi bangkit semangatnya, dan kemudian pada abad ke-12 alhamdulillah bisa mengalahkan Yerusalem pada saat itu. Jadi sekali lagi, dengan bacaan-bacaan sirah Rasulullah SAW, dengan melakukan pujian-pujian kepada Nabi, mudah-mudahan semuanya bisa tertanam di dalam jiwa kita dan akan menimbulkan semangat dan gairah keislaman yang kuat pada diri kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minkum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma warda' 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina wa yuqif mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban barakan fih. Allahumma qawwil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'in
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.